Mas Agus, thank you telah mengundang kembali ke Tribun. Aku penasaran loh, aku lihat baliho-balihomu itu. Ya. Sengaja sih memang, kemarin tak pantau-pantau. Ya. Ini kok beda sendiri gitu kan. Makanya aku penasaran sekali tuh, pengen ngobrol-ngobrol mengenai itu kan. Siap Bang Agus. Iya, tapi itu gue tergelitik kan, omongan yang bukan anak pejabat. Tapi memang bukan anak pejabat, tapi anak orang kaya kayak jangan-jangan gitu. Enggak juga Bang Agus. Ya? Masih tapi banyak. Dengar-dengar sekolah sampai di luar negeri waktu itu. Ya, sampai Amerika Serikat ya. Cuman ya ada perjuangan lah di sana, dari beasiswa sampai perjuangan dari orang yang dukung-dukung untuk pendidikan. Dan tentunya orang tua yang selalu mendukung. Kami selalu percaya sistem meritokrasi. Jadi bukan rekomendasi. Bukan rekomendasi ya. Kirain kata belece juga katanya. Iya. Kan banyak orang kan sekarang gitu kan berdasarkan rekomendasi. Dan kalau kita kan berdasarkan meritokrasi. Jadi selalu percaya sistem kerja keras. Akhirnya berhasil dari pendidikan. Tapi waktu kecil gimana tuh? Wah, kalau diceritain masih orang yang tahu di luar sana kan, wah bro ini baliho di mana-mana. Mungkin mobil dan lain-lain bla bla bla, tapi kan orang tidak tahu sebenarnya kisah pilu dari perjuangan itu sebenarnya. Ya dulu kecil-kecil itu sempat putus sekolah. Sempat putus sekolah. Saya harus terpaksa ikut, kalau bahasanya karangguni, tapi bukan karangguni ya, tapi lebih kita membeli barang kayak daur ulang kardus. Kardus kiloan. Ngumpul-ngumpulin gitu. Kita nggak ngumpulin, kita beli, lalu kita jual ke pabrik lebih besar, lalu habis itu bertumbuh pelan-pelan. Jadi sepak terjang kehidupan dari yang paling tinggi sampai akhirnya orang tua harus berjuang untuk saya pendidikan, harus berjuang untuk saya drop lagi, kita mulai bangkit lagi, lalu habis itu turun lagi, naik lagi. Jadi roda kehidupan tuh mungkin benar ya, karena Caimin ya, hidup itu tidak seindah yang kita pikirkan. Tapi kan partaimu kan rivalnya. Oh, kita nggak bahas kesana. Iya. Itu ngomong itu tahun berapa tuh? Yang kondisi? Saya umur 11 itu, bayangin ada tembok 3 meter, saya harus manjat. Jadi di Batam, di Ramayana belakang. Saya harus beli dengan orang yang ngutip-ngutip kardus itu, saya beliin per kilo. Jadi saya ikut ke lori. Saya yang bawa kertas dan pena, bawa timbangan. Jadi saya cuma ada ditemani satu sopir yang sampai sekarang masih ikut bersama kita, namanya Bang Edi. Nah itu kita harus manjat tembok, beli kiloan, habis itu kita kirim lagi dan jual ke pabrik-pabrik per kilo. Nah itulah perjuangan hidup yang sebenarnya nggak gampang. Dan kenapa akhirnya saya buat bukan anak pejabat? Saya rasa bukan anak pejabat tidak mengerti susahnya rakyat. Dan rakyat kita ini kebanyakan 99,99 bukan anak pejabat. Jadi bagaimana bisa anak pejabat mewakili rakyat yang sendiri tidak mengerti pilu dan perjuangan itu. Cuman textbooknya aja ya kan, sering baca-baca doang, tapi nggak ngalamin. Ya betul, karena dan orang melihat juga, oh jadi ketua partai ini pasti berdasarkan rekomendasi dan uang segala. Tapi sebelum ngomong ke situ aku pengen tahu tuh. Tadi kan agak sulit kan, ekonomi sulit. Sekolah di Singapura waktu itu. Habis itu? Karena perjuangan orang tua selalu mendukung saya untuk sekolah pendidikan. Keluarga kami itu percaya banget dengan pendidikan. Karena bersusah payah kami tega, dan saya rasa banyak juga yang saya ngomong akhirnya saya tersentuh dan akhirnya ikut ke politik. Kami percaya bahwa orang tua bisa menahan lapar untuk anaknya sekolah. Jadi sampai sebegitunya akhirnya harus lompat-lompat sekolah, kadang lanjut ke Singapura, kadang balik lagi ke Batam, harus tuh lanjut lagi ke luar negeri. Jadi lompat-lompat kalau perjuangan sekolah itu. Jadi kalau saya boleh sharing dikit bahwa realitasnya nggak semudah yang kita lihat. Emang kalau saat sekarang kalau dilihat dari pencapaian itu, sekarang udah sarjana 2 dari Amerika Serikat, itu menurut orang mungkin ya hebat banget ya. Mungkin kalau di flashback, wah perinya itu luar biasa banget. Ya, susahnya apa? Misalnya yang dialami pelajar-pelajar Indonesia yang jelas-jelas bukan juga anak pejabat, kan banyak juga yang mereka harus berjuang, mereka harus memeras keringat untuk
bisa mendapatkan pendidikan. Susahnya apa? Orang tua saat ini yang saya ngomongin ya, untuk anak SD aja udah harus bayar. Enggak, waktu di sana pengalaman Ketika saya dulu ya, saya Iya, cerita tentang saya dulu ya. Iya. Kalau ketika zaman saya itu, karena orang tua harus mendorong saya keluar sekolah, usaha akhirnya dilepas. Oke. Jadi bayangin aja, setiap Sabtu Minggu itu kita balik untuk mantaui usaha. Jadi usaha kena krisis moneter, kita terdampak ekonomi, Berarti udah keuangan 98. 97 98 ya. 98. Jadi ekonomi terdampak banget. Kita harus setiap minggu balik lagi untuk kontrol usaha dan akhirnya balik ke Singapura. Ya. Untuk saya SD ya, ketika itu SD. Nah, ketika itu kita baliknya Last Ferry karena pekerjaan masih belum selesai kan, kita baliknya hari Jumat, Minggu udah balik, ya bayangin lah berarti 2 hari nggak cukup kan, berarti akhirnya Last Ferry jam 10 Indonesia sampai Singapura itu jam 12 malam. Katakanlah kita naik, ketika itu udah nggak ada bus lagi, kita harus naik taksi dan lain-lain. Itu sampai ke jam 1. Nah, jam 1 itu kan udah landlord yang ibu kos di Singapura itu kan tidak mengizinkan kita masuk dong, udah malam-malam gitu. Killer juga ya di situ. Iya, jadi kan pas on time-nya segitu tutup, close ya. Kalau kisah pilunya tuh saya sempat sampai tidur di kelenteng di Viara, kelenteng Kuan Kong ya, di Balestier. Untuk biar bisa ngejar sekolah Senin. Jadi saya bayangin anak umur 11 tahun, saya sendiri jam umur 11 tahun, saya harus jam 12, jam 1 baru tidur, bangun jam 4 pagi karena Singapura masuknya jam 6 Singapura, berarti kan Indonesia jam 5. Jam 5 betul. Berarti saya jam 3 harus bangun siap-siap perjalanan, jam 4 udah keluar, sampai ke sana kan udah jam 5 sekolah. Jadi pagi-pagi banget untuk memperjuangkan persekolahan. Dan itu bukan sekali 2 kali, sampai yang ada kita tengah malam diusir, ada harus balik-balik, ya terpaksa harus tidur di kebun akhirnya. Ngalamin juga yang kayak gitu. Iya. Jadi makanya saya bilang perinya rakyat tuh benar-benar kerasa, bukan mengada-ngada tapi emang bisa diverifikasi. Memang ngelakuin ya, ngalamin. Ya. Itu kenapa akhirnya jadi saya fokus banget ketika kampanye politik. Banyak orang nanya, banyak politisi nanya, kok Bro Heng ini fokus kepada pendidikan? Karena menurut saya pendidikan ini adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Betul. Ya. Dan saya sendiri merasakan itu. Nah, sedangkan bagaimana orang-orang yang gaji UMK dan lain-lain bisa untuk anaknya sekolah dan gaji pas-pasan bisa bayar uang pangkalnya sekarang udah 10 juta. Iya. Jadi banyak akses pendidikan itu jadinya tidak dapat Saya sepakat itu. Cuman kan persoalannya kan satu sisi kesulitan ya, biaya tinggi. Ya. Tapi ada juga yang mereka mungkin secara kemauan itu kan juga perlu didorong lagi supaya. Nah, kira-kira persoalan pentingnya itu bagaimana? Apakah kemauan untuk berpendidikan atau memang dari lebih ke biayanya yang harus disoroti? Sebenarnya biaya yang semakin tinggi ya, karena pendidikan biaya sangat tinggi. Saya pernah cerita belakangan ini kan ngomong sama beberapa, sampai mereka bilang mereka sampai melepaskan cita-cita untuk kredit mobil. Mereka hujan-hujan bawa anak ke sekolah. Saya merasakan banget ketika saya nampak orang-orang bawa motor gonceng 5 orang. Saya merasakan kenapa perwakilan rakyat kita nggak bersuara tentang ini. 5 anak 1 motor gonceng ke sekolah karena perjuangan agar anak bisa sekolah. Kita nggak bilang sekolah bakal kaya, tapi sekolah bisa menjamin kehidupan mereka bisa bertahan hidup. Nah, banyak orang berjuang untuk itu dan saya rasa kenapa kok nggak ada yang ngomong, kok nggak, jadi kesel itunya. Jadi waktu ngalamin itu udah saking ngalamin perihnya itu mulai tertarik masuk. Aku harus masuk ke politik. Belum ada ke situ ya. Itu ketika itu kan masih menjalankan zaman SD kan tantangan itu. Lalu habis itu SMP udah agak ringan lah kan. SMP karena kita semua akhirnya lanjut kuliah di sekolah sana, dapat bantuan pemerintahan lebih kepada ke beasiswa lah. Ya, lalu habis itu di kuliah juga nilai lulus UAN saya di Singapura ketika GC O-level itu bagus banget. Sampai saya dapat tuition grant dan sponsor dari Ngee Ann Polytechnic yang saat ini sekolah terbaik, politeknik terbaik lah ya kalau di Singapura. Nah, misalnya ngomong-ngomong sekolah Singapura kan lagi heboh, mana Singapura, Inggris.
Si Gibran kan begitu, lagi rame-rame begitu, tapi kita nggak nyegong itu ya. Oh iya, kita nggak menyinggung sana. Tapi saya dibesarkan dengan sistem meritokrasi, di mana kerja keras, nilai hasil ujian, nilai hasil pencapaian, ataupun kalau sekarang mungkin nggak usah nilai ujian, mungkin keterampilan. Tapi itu harus ada, agar bisa mencapai sesuatu. Jadi kan seperti yang saya bilang di awal, saya percaya meritokrasi bukan rekomendasi. Bukan rekomendasi. Ya. Kata belece kalau sekarang itu, atau orang dalam. Ya. Nah, kalau ketika lalu habis itu sampai ke Amerika Serikat udah mungkin hidup udah lebih nyantai ya, karena udah lebih ringan karena orang tua udah bisa fokus lagi kembali ke usaha. Habis akhirnya saya juga bisa mendapat beasiswa dan saya mandiri banget ketika itu. Saking hematnya saya makan, kata bahasa kawan-kawan saya yang di orang Indonesia yang di Amerika Serikat, saya makan daging tirai, dia bilang. Daging tirai. Jadi apa itu? Nasi sama lauk 3, harganya $5. Itu paling murah. $5 tahun 2016-an, 15-an lah mungkin. Berarti $1 berapa? Sekitar 70.000. Itu paling murah. Oke, masih di 12 ribuan ya, 14 ribuan. Iya, ketika itu. Rupiah. Ya, sekarang kurasa udah $15 sekarang. Iya. Nah, saya selalu diketawain, tapi mau gimana untuk bertahan hidup? Indomie menjadi salah satu solusi. Akhirnya ya di sana juga berkembang dan banyak belajar ilmu-ilmu dan ya akhirnya terpanggil untuk balik ke Indonesia. Terus dipanggil tahun berapa tuh? Tahun 18 ya. 18. 2018. Tahun sebelum 2019 pemilu deh. Oh iya. Berarti langsung ngalami 2019 pemilu waktu itu kan ya? Kan 2018. Iya. Langsung masuk ke politik atau? Langsung ke politik karena ya itulah mungkin ya ada panggilan dari saya nggak sebut nama ya, tapi ada orang-orang dari kementerian yang ketika di US ngajak kita balik ke Indonesia. Oh. Jadi ngajak ke Indonesia. Sebut nama juga nggak apa-apa. Oh jangan. Tidak. Saya masuk ke partai sebelumnya juga karena nggak ada rekomendasi, tapi karena ajakan yang menarik. Oke. Cita-cita itu yang menarik. Jadi langsung dari Amerika ke sini langsung ke politik. Ya. Ya walaupun ada sambil ngerjain startup company lah. Ya. Nah, kenapa nggak berusaha ngembangkan dulu apa yang diperoleh di Amerika untuk dikembangkan di sini sebelum masuk ke dunia politik? Ya, tapi ketika bagus, itu pertanyaan bagus ya Bang Agus ya. Saya juga banyak orang bilang sayang nih kuliah di Amerika Serikat, tapi balik ke Indonesia ngurusin politik. Dan banyak politisi juga tanya, apakah kamu dosen? Kok kamu fokus kepada pendidikan Indonesia? Saya bilang bukan, tapi saya rasa karena saya merasakan perihnya perjuangan untuk pendidikan, bagaimana orang tua berjuang untuk anak sekolah, itu saya rasakan. Dan ketika saya balik untuk liburan, saya lihat orang-orang yang ke sekolah dan kawan-kawan, dan juga adalah beberapa yang karyawan kita yang anaknya sekolah terganggu, kami bantu. Saya merasakan why pendidikan juga harus dipersulit. Ya. Terus, emang benar sekolah tidak menjamin kekayaan, tapi itu salah satu foundation dasar agar kamu tidak tenggelam dalam kemiskinan. Nah, akhirnya saya berpikir, ya udah, ketika itu ada ajakan mencari perwakilan rakyat yang bersih dan baik. Nah, itu akhirnya saya terjun ke politik. Ya, masuk PSI waktu itu. Ya, masuk ke. Aku ngikutin juga gitu. masuk PSI waktu itu. Ya, benar. Ketua juga kan kalau nggak salah. Ya, tapi saya tidak ketua kan? Iya benar, saya mantan ketua tapi tidak punya privilege itu. Iya. Tidak punya privilege itu, saya berjuang dari meritokrasi dari awal anggota. Saya benar-benar bekerja untuk rakyat dan ketika itu mantan ketua DPW melihat ada sebuah anak muda yang punya ambisi yang membara. Saya akhirnya ditarik menjadi ketua DPD. Ya. Di tahun 2019 setelah pemilu. Setelah pemilu ya? Setelah pemilu, saya dilantik. Jadi waktu di 2019 ribut-ribut itu nggak terlibat langsung? Ribut-ribut ini? Waktu cepong kampret waktu itu nggak? Oh, masih belum, masih caleg, ya? Masih caleg. Ketika itu masih caleg. Iya. Nah, setelah itu 2019 saya menjabat, saya memimpin partai di Kota Batam sampai 2023. Singkat ceritanya sampai 2023.
Akhirnya ada pergantian ketua, lalu habis itu ketua itu baru menjabat 6 bulan, 8 bulan. Mungkin sekarang udah ganti yang baru, seingat aku. Cuman udah nggak mengikuti lagi. Aku pernah baca juga waktu jabat itu dapat predikat terbaik untuk apa? Pengelolaan keuangan atau Ya, apa? mengelola keuangan. Nah, Keuangan partai. Iya, itu keuangan partai. itu gimana? Itu dana dari pemerintah atau dana? itu dana pemerintah. Sebenarnya setiap partai itu punya dana Ya, partai. ya betul. Wah, sekarang apalagi udah naik meningkat. Ya, Zaman-zaman saya tergantung berapa perolehan suara waktu Benar. itu kan. saya itu salah satu ketua partai yang benar-benar secara 3 tahun berturut mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Banyak orang bilang kan BPK bisa aja, mohon maaf ya, bukan kata Dibeli saya, misalnya ya kan, bukan bahasa ya, saya, tapi ya, ya, bahasa orang kan menggiring itu. Ya. Tidak, yang sebenarnya itu saya perjuangkan per satu nota-nota itu harus ada ya. Kegiatan itu benar ya. Sampai orang partai saya sendiri, yang partai saya sebelumnya, Ya. marah. Dananya kok harusnya di sesama kita berkembang hidup, lalu kok satu ketua Broheng ini langsung geserkan ke benar-benar kegiatan dan sesuai fungsinya. Iya, iya. Jadi sampai uang kembalian 20.000 sama bendahara saya ketika itu si Ana, Iya, iya. saya suruh perintahkan 20.000 itu kembalikan ke mana itu ya, BPK, tapi melalui Pemda, Bank Kepri ya. Enggak kebangetan banget itu 20.000 dikembalikan. Loh, namanya uang rakyat ya. Uang rakyat ya, uang setiap uang harus rakyat, dipertanggungjawabkan. uang partai harus dipertanggungjawabkan. Itu menunjukkan integritas saya. Ya. Walaupun dibalik nanti kontroversial orang bilang itu gimmick dan lain-lain, itu terserah. Iya. Tapi salah satu yang mendapatkan predikat itu setelah saya keluar, entahlah ya kemana. Predikat itu. Ya. Iya. Dan memang aku baca-baca kemarin tuh itu kan. Tapi ngomong-ngomong, kalau memang sudah bergeser masih boleh dipanggil bro atau karena bro identik dengan itu. Tetaplah. Oh, tetaplah. Masih di partai baru itu awalnya mereka panggil Pak. Di partai baru mereka panggil Pak, Aheng, di saudaraku ya kan? Saudaraku Ya, kalau ya, gitu. saya identik kan ya. Ya, akhirnya kembali lagi kepada bro. Ya mungkin karena inilah ya, benar-benar generasi muda, bukan anak muda yang didorong oleh kepentingan lalu Anda bilang anak muda. Itu menurut saya bukan. Tapi ngomong begini, sekarang kan bro kan maju nih, Ya. ya kan, nanti persaingannya ya ketat lah. Aku tergelitik dengan ini beberapa, sorry ya, ini bukan sarah, Ya, tapi maksudnya perlu di penjelasan, dan itu mungkin bisa jadi tanda tanya setiap orang gitu Ya, lah. Nggak khawatir dengan nama Heng Jin Gui gitu, karena sementara mungkin ya. Ya. yang sama itu diganti nama siapa kan gitu kan. Ya, Nggak khawatir dengan itu. Sebenarnya nama ini kan ada orang bilang Heng Jin Gui ini mungkin jin atau apa. Sebenarnya tidak. Sebenarnya itu nama translasi dari bahasa kayak ya, contoh, mohon maaf ya nih ya. Kayak Gibran Raka Buming ya kan. Dia kan ada Raka Buming, ada artinya. Sebenarnya ada artinya. Oh, ada artinya juga. Artinya. Iya. Jadi sebenarnya bukan artinya sebuah jin yang dimaksud orang itu. Tapi ya nggak masalah orang mau panggil saya nama apapun, tapi saya lebih suka disebut Broheng. Broheng ya. Ya. Kalau artinya apa? Ada artinya? Heng Marga. Heng Marga. Heng Marga. Kalau Jin? Jin itu langit ya. Langit. Langit ya. Setinggi langit. Setinggi langit. Berarti harapannya itu bisa cita-citanya sampai ke setinggi langit. Ya. Kira-kira begitu ya. Ya, kalau kui kan ya, kui itu bahasanya dia kayak kuiran. Jadi kuiran itu artinya penolong. Oh, penolong. Jadi setinggi langit menjadi penolong untuk semua. Jadi nama Jin Gui itu sebenarnya itu artinya. Iya, aku bertanya-tanya. Aku kadang-kadang mikir loh, artinya siapa sih? Opo artinya apa kan gitu kan? Ya. Karena juga memang saya yakin kalau orang tua memberi nama itu pasti mereka mempunyai mempunyai harapan, mempunyai semangat supaya sesuai dengan apa yang diharapkan dia. Gitu. Nah, tapi itu kemarin kan sudah dapat nomor urut ya? Khusus dari caleg khusus kan dulu tuh kan. Ya. Kenapa? Jadi saya diberi setelah saya tidak menjabat. Nah, kan bahasa beredar ini. Ada bahasa beredar bahwa saya dievaluasi nih. Ya karena tidak bisa bermain dengan kawan-kawan lainnya. Tapi pada faktanya sebenarnya itu setelah saya itu diajak ke DPP untuk diberikan
gelar khusus, bukan gelar khusus ya, tapi sebenarnya rencananya ke DPP. Rencana ke DPP. Dan diberikan caleg khusus nomor urut 1, dan itu terbukti dari surat-suratnya. Itu kan nggak bisa digada-ngada dan tidak bisa digiring-giring. Iya. Nah, caleg khusus nomor urut 1, dapil yang sama. Iya. Tapi setelah makin waktu ke waktu, saya merasa jadinya kita ini kan, saya selalu percaya sistem meritokrasi. Saya berjuang menjadi ketua partai itu bukanlah hal yang gampang. Tapi belakangan kok ada yang datang tak tahu dari mana dan di mana, tiba-tiba muncul Pak langsung jadi ketua. Itu terjadi bukan hanya di Batam, terjadi di berbagai daerah seluruh Pulau Jawa dan juga sampai Kalimantan kemarin, Sulawesi dan Sumatera. Menurut saya kok berubah ideologinya. Jadi jangan karena kita tidak lolos parliament threshold dan karena kita tidak jebol langsung kita berubah ideologi. Menurut saya itu melanggar karakter saya. Menurut saya tetap pada kukuhan kita, kepercayaan awalnya kita, kayak apa ya kan? Jalurnya jangan karena realitas politik kita akhirnya melepaskan identitas diri kita sendiri. Jadinya kita ke bawah angin, jadi nggak ke arah kanan, goyang kanan kiri. Akhirnya goyang kanan kiri, sampailah di tengah-tengah nomor urutnya. Oke, akhirnya udah pindah kan? Oke, kita nanti akan ngobrol lagi. Siap, thank you Bang. Setelah break berikut ini.